Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam perenungan setahun pelayan Injil Gereja Sidang Jemaat Allah. Dan saat ini kita telah sampai pada kitab Nehemia pasal 4, 5 dan juga pasal yang ke-6. Dan dari ketiga pasal ini izinkan saya untuk menyimpulkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19 ini saya berikan kesimpulan. Yang pertama, kita dapat melihat keteladanan dari seorang pribadi atau integritas yang dimiliki oleh seorang pribadi yang bernama Nehemia. Yang pertama adalah Nehemia adalah seorang pribadi yang takut akan Tuhan, ya. Jadi ini yang pertama, kunci supaya orang menjadi berhasil adalah bagaimana dia memiliki kehidupan yang benar-benar memuliakan Tuhan, takut akan Tuhan, ya. Jadi Tuhan adalah merupakan prioritas utama daripada kehidupan Nehemia. Dan ketika Nehemia belajar untuk takut akan Tuhan, itu telah menjauhkan Nehemia dari perbuatan-perbuatan yang dapat mencela kehidupannya, bahkan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerat dia ke dalam hal-hal yang dapat membawa dia kepada kebinasaan. Namun apa yang dilakukannya ketika dia takut akan Tuhan, dilakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga itu dapat menjauhkan Nehemia dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Bapak Ibu, yang kedua, kita dapat melihat dari keteladanan seorang pemimpin atau Nehemia ini adalah Nehemia adalah pejabat publik yang kedua, dia tidak mencari atau tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi Nehemia belajar untuk tetap memiliki kebiasaan yang baik, yaitu bagaimana dia dapat mengambil segala sesuatunya untuk kepentingan banyak orang, ya, untuk kepentingan banyak orang, yaitu bagaimana supaya rakyatnya juga dapat sejahtera di dalam kepemimpinannya Nehemia. Ini luar biasa sekali. Dan yang ketiga, kita juga dapat melihat bahwa Nehemia adalah seorang pribadi yang berani tampil berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Karena kalau kita membaca dari kebenaran firman Tuhan ini, menceritakan kepada kita bagaimana kehidupan dari pemimpin-pemimpin yang sebelumnya, yaitu mereka seringkali mengambil keuntungan kepada rakyat-rakyat mereka, memeras rakyat-rakyat mereka, ya, mengambil keuntungan. Nah, itu dengan cara mereka mengambil pajak, ya, dan dikatakan tadi, itu sangat memberatkan rakyat, ya. 40 shikal mereka mengambilnya, dan kemudian mereka apa yang mereka pergunakan, yaitu mereka mempergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi ini tidak berlaku dengan Nehemia. Nehemia tidak melakukan hal demikian. Justru dia belajar untuk tetap bagaimana supaya dia tidak mengambil gajinya, tetapi apa yang dilakukan adalah bagaimana supaya rakyatnya dapat sejahtera melalui kepemimpinannya Nehemia. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kita dapat melihat bahwa Nehemia tidak hanya tampil beda di luar, tetapi Nehemia juga tampil beda di dalam keluarganya. Mengapa? Karena Nehemia juga memiliki integritas yang luar biasa. Dari cara kepemimpinannya, beliau juga bagaimana dia mengajarkan kepada keluarganya untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Dari mana kita dapat melihat Nehemia mengajarkan keluarganya untuk juga tidak mencari keuntungan dari jabatan yang dimiliki oleh Nehemia, tapi justru Nehemia mengajar kepada keluarganya supaya melakukan segala sesuatunya atau mencukupkan diri mereka, dan bagaimana mereka dapat menjalani kehidupan yang sesuai dan seturut dengan kehendaknya. Ini kita dapat melihat hal yang luar biasa kepemimpinan dari Nehemia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang dapat saya simpulkan kepada kita pada hari ini? Yang pertama adalah mari kita belajar menjadi pribadi atau pemimpin yang benar-benar akan takut akan Tuhan. Yang kedua, kita belajar menjadi pemimpin yang benar-benar melakukan segala sesuatunya oleh karena kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita tidak mencari keuntungan, tapi justru kita bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita belajar untuk tetap tampil beda, tidak mengikuti pemimpin. Kalau kita melihat ada pemimpin-pemimpin yang mungkin mulai tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin kita adalah seorang pemimpin-pemimpin yang juga dapat membantu mereka dengan cara kita atau dengan doa-doa kita, agar supaya pemimpin-pemimpin mereka-mereka yang mungkin telah jauh daripada Tuhan dapat kembali dan terarah
mereka kembali dan melakukan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga tidak hanya memimpin orang lain, tetapi kita juga dapat memimpin keluarga kita, menuntun keluarga kita bagaimana supaya keluarga kita dapat berjalan berjalan di jalannya Tuhan. Bahkan apa yang keluarga kita lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah melalui kepemimpinan kita, hanya Tuhan yang akan dipermuliakan di dalam hidup kita semua. Bapak Ibu, ini yang dapat saya simpulkan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat memberkati kita semua. Sampai ketemu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.